Itu dia dari segi drafting. Aku cukup suka sih dengan draft yang dibawain sama Cosmic Frogs ya. Tapi lagi-lagi untuk eksekusinya mungkin gak akan semudah itu karena mereka harus mainin pick off-nya. Loh, aku mau terbalik, aku mau suka draftnya Liquid. Lah kamu kan prediknya Cosmic Frogs. Kamu kan juga Iya. prediknya Liquid. Tapi by draft ternyata kita berbeda. Tapi jawabannya sesaat lagi kita akan melihat siapa yang akan mengamankan game pertama di Welcome to match Mobile pembuka di hari Legends. kedua Infinix MDL ID season yang ke-13. Udah buka flicker cownya. Kepencet. Kepencet kan? Waduh. Atau mungkin emang tadi udah ada satu inisiasi kali ya. Tapi kayaknya 30 detik harusnya belum. Cuma tetap ini bakal jadi harga yang mahal banget dan Langsung ada satu flicker Kisesi yang benar-benar di press abis-abisan. Yang kayak tadi kita udah bilang kan Nevin? Lilia Chow, pusing itu mid lane. aktif Wow. banget sih. Range-nya jauh. Damage juga untuk Lilia di early sih lumayan ya. Kalau ketemunya sama yang tipis-tipis kayak mid laner. Terangkat dengan adanya special migration tapi mode follow up. Lihat bagaimana Firza benar-benar memantau menjadi CCTV kepada Levkun. Ditemenin setiap dia nge-jungle. Ini oke sih untuk early-nya dari tim Liquid Academy sendiri. Mereka bisa mainin agresif gameplaynya dari awal. Mereka tahu nih tipikal hero-nya seperti apa. Tapi dari Drian Kitty terpaksa flicker keluar. Tapi Firza dalam sedikit ancaman low HP masih bisa mundur dengan Sun Popula. Wah, udah lumayan banyak nih berarti source skills yang kebuka di sini. Termasuk dengan 2 flicker yang tadi sempat dikeluarkan juga sama Kisesi serta Drian Kitty. Dari segi emblem build juga ini harusnya bakal jadi carry yang lumayan tanky ya untuk bisa survive ketika berhadapan dengan seorang Freya. Ya dia pakai Blue Fighter ya masih tetap carry just being carry. Tapi pull yourself together sih dari Drian Kitty. Ini yang membuat dia gak ragu-ragu nanti untuk flicker, untuk bisa kabur. Tapi dari tadi presentasi dia special migration masih 100% sih Devin. Iya. Nah terus ya. Masih kena terus nih. Belum lagi nanti kalau misalnya ada flicker ofensif yang bisa dimainin harusnya bakal powerful. Dan jadinya bakal konten sama Chow. Siapa yang mau buka duluan nih inisiasi kejutan-kejutannya. Sementara itu Turtle yang sekarang sudah mulai di setup. Melihat dengan posisi yang terjadi memang tim Liquid Academy seakan-akan punya potensi yang lebih besar. Mereka punya AOE yang jauh lebih luas jika dibandingkan dengan Cosmic Frogs. Apalagi masih di bawah level yang 4. Ya tapi agak cukup dilepas begitu saja sama teman-teman Cosmic Frogs. Mereka nggak mau kontes di arah Turtle ya. Didapatkan secara cuma-cuma bagi tim Liquid. Tapi nggak ada pertukarannya gitu loh. Iya ya, padahal aku kira dari Cosmic Frogs yang bakal lebih kuat gitu. Mengingat mereka bawa Suyo kan. Yang biasanya di early-nya juga lebih tajam dan sekarang ada top lane. Itu dia langsung flicker dari Arsya. Demi bisa menghindar dari adanya nanti The Way of Dragon yang agresif. Flicker lagi ya, ini udah korban flicker ketiga yang harus ke-trigger buat di arah early game. Dan Tapi The Way of Dragon ya kali ini menuju ke arah Drian Kitty. Gak selamat. dan langsung recall juga ya. Saya suka, nggak usah dicontohin Sorry, juga sorry. kok. Dan aku suka banget bagaimana percaya dirinya tim Liquid Academy dengan draft yang mereka bawakan. Mereka tahu momentumnya dan follow up damage-nya pun ready tadi. Dan jarang banget kita ngelihat Lilia sama cowoknya kepisah. Itu udah jadi plus point juga sih buat di early game. Karena hanya maut yang bisa memisahkan mereka ya. Walah. Oh bukan ya. Dari tadi berdua terus kayak perangko. Perangko emang berdua, satu doang cukup. Itu Franco pakai F bukan perangko mbak. Perangko juga di timer satu doang. Saya sekali 2 kali saya maafin. Oke, kalau 3 kali 6? Banyak. Hunter Strike udah dipegang juga sama Daniel. Dengan 1 point kill yang sudah ada di tangan nih ngebuat dari Ascension-nya jadi makin powerful lagi. Dan untuk tim Liquid Academy yang emang udah pegang keunggulan gold, rasanya bakal lebih mudah juga buat mereka main invade ke arah jungle kayak tadi. Udah tadi ya mereka cukup agresif dan ini pun mereka langsung kombinasi juga bersama Daniel juga. Dia yang bakal jadi follow up damage. Nah tugasnya Arsya ini yang masih benar-benar harus kumpulin Trinity itemnya. Kalau dia belum kumpulin Trinity itemnya, buat invade bakal susah sih. Terus sejauh ini posisi dari Arshanya juga safe banget gitu sebagai god laner. Dia tahu gimana cara untuk bisa mainin dari flickernya dia buat defensif. Dan sekarang setup ke area turtle akan segera dibuka oleh kedua belah sisi. Dan ini bukan kayak turtle pertama sih. Turtle kedua kayaknya akan jauh lebih intens. Entah karena itu turtle-nya juga lebih mahal. Dan karena udah ada level keempat, beda sama turtle yang pertama. Ya, dan 5-5-nya sih udah pada kumpul ya kebetulan. Dan lihat bagaimana ada special migration yang miss.
Ada turtle yang coba untuk di setup dan didapatkan Adois, nyawanya nggak selamat sudah. Even sudah ada Feather Ice Strike. Tapi ternyata nggak bisa ngenopang dan lihat damage dari Gloom dari Nenshiki. 2 player berhasil dia makan dua-duanya. Wah, udah 2 poin eliminasi dan sepertinya mereka bakal nambahin lagi. Ada flicker yang terdengar. Kabur sudah Kisesi dari sergapan Jet Kundo Firza. Dapat outer turret mid lane. Ini jadi harga yang mahal banget sih buat tim Liquid Academy ID karena rotasi mereka main invade jungle-nya. Jadi bisa lebih semena-mena buat Daniel dan tadi Nenshiki double kill. Skypierce ya aku. Hah? Enggak ya? Enggak semua harus Skypierce Gio. Memang nggak. Oh, gimana cepet. Jadi paling dari segi mountain shocker itu paling cuma sekitar 30 detik something, 40 gitu. Lumayan ya. Belum kalau dia nanti pakai Hunter Strike, atau dia pakai Hunter Strike. Apalagi kalau dipakai Hunter Strike. Tambahin aja terus Gio ya. Tapi balik lagi ke dalam gamenya karena ternyata udah 6 menit berlalu juga buat game yang pertama dan 4 point kill dipegang oleh tim Liquid Academy. Mereka akan semakin jauh lagi. Berempat loh, udah mulai naik ke arah atas. Flash out migration, Bionic Wire menjadi kombinasi bersama dengan Feather Ice Strike juga. Tapi Firzanya masih tetap selamat begitu saja. Bahkan ada Black Shot dari Nenshiki yang siap untuk menghajar ke arah depan. Adois langsung bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari tim Liquid. Satu upaya yang tetap dilakukan. Tapi ya, Lefkun juga harus ikut tumbang di arah yang berbeda berarti. Karena mereka tadi lagi berebut ke area purple buff. Buset deh. Berarti itu namanya pengalian isu barusan. Waduh. 4 ke atas, Danielnya jadi mata-mata untuk Lefkun. Benar sih, ini untuk menutupi hal-hal yang lain ya yang sedang terjadi. Dan sekarang dengan turtle yang akan segera diamankan oleh tim Liquid Academy ID. Ngebawa mereka ke gap yang lebih jauh lagi. 5.000 sekarang perbedaan goldnya. Dan 3 auto turret ini juga udah hilang yuk. Iya lagi, 3 outer turret ini mahal sih di pagi hari ini ya. Dan Cosmic Frogs, ironis sih mereka belum dapetin point kill sama sekali. Plan-nya gitu ya. Ya betul. Ya kita butuh ngeliat perjuangan kedua tim lagi kalau begitu. Oke. Baik lagi ke dalam Land of Dawn karena sekarang udah makin jauh nih perjalanan dari seorang Jul dan sampai masuk ke arah inner turret dan udah kelihatan kan nih attack speednya udah lumayan serem. Kalau ngeliat Freya datang ya, kalau ini kayak dia yang kagak bisa diem gitu loh. Gerak terus kemana-mana. Dan sekarang udah mulai ditopang sama 4 player lainnya dari tim Liquid Academy nih. Bahkan 5-5-nya udah siap untuk membobardir area atas. Iya. Dan gue ini ternyata first itemnya langsung ke arah Winter Crown ya. Ini emang pengen coba untuk cari momen sih sebenarnya dari poin inisiasinya. Tapi ya minusnya adalah dia nggak terlalu tebel jadinya kalau misalnya emang pengen difokuskan ke arah defense apalagi posisi dia sebagai seorang roamer kan di game ini. Ya, ada beberapa mungkin dari emblemnya itu kalau dia nggak pakai Pillars of Together dia bisa pakai ke arah Vitality mungkin, dia lebih sustain, Tenacity. Jadi dia bisa lebih kuat di depan. Cuman karena dia pakai Pillars of Together berarti dia pengen escape atau pengen lebih agresif biar flicker itu ada terus. Kayak pengen ya udah kita pick off aja sama Karinya. Nah jadi permasalahan adalah di sini Arsyanya belum punya item yang maksimal untuk bisa ngedeliver damage ke arah para player dari tim Liquid Academy ID dan Lord jadinya akan sangat mudah buat didapatkan oleh Daniel bersama kawan-kawannya. Cuma-cuma ya, dapatnya gratis. Kapan lagi dapat waktu gratis? Aduh, nggak kena ternyata dari Rian Quitty. Dari file requirement, dari special migrationnya. Sehingga mundur semua 5-5-nya. Karena dia cukup berharap sama Rian Quitty sih. Dan target utama dari tim Liquid Academy juga sebenarnya menuju ke arah turret. Bukan ke arah poin eliminasi. Itu bukan prioritas utama, tapi kalau bisa dapat ya akan semakin happy. Lefkun udah pegang War X sekarang. Jadi secara damage harusnya udah mulai ya lumayan berasa ke arah para player dari tim Liquid Academy ID. Tapi kalau ngomongin dengan Lord yang akan berjalan, awareness dari Cosmic Frogs untuk melakukan defensif ini harus udah mulai diperkuat lagi. Ini loh, ini nanti-nantikan tapi ada Purify. Sepertinya saya masih selamat. Bahkan dari Lefkun tadi nggak sempat untuk bisa melakukan apapun sebagai follow up-nya. Dan volley defense udah ke-trigger dari tengah. Ini masalah juga Purify juga sih Kak Gio. Jadi tinggal pilih aja sebenarnya mau siapa yang harus di-trigger dulu Purify-nya. Dan yang jadi pertanyaan siapa aja nih yang bisa nge-trigger Purify tersebut. Karena berarti ini kan cuma Gwen sama Poveus paling.
untuk trigger. Tapi fokusnya pasti ke win doang. Win doang, jadi udah ultinya mahal, akan kebuang sia-sia dengan Purify yang masih ada di tangan Shiki dan juga seorang Joel. Yes, Federal Strike defensif coba untuk dilakukan oleh salah satu dari Kisesi. Di area tengahnya masih bisa di-clear, di area atasnya masih bisa juga di-clear, masih bisa bertahan dari teman-teman Cosmic Frogs. Kebetulan juga ada tim Liquid Academy IDA juga nggak mau terlalu agresif. Mungkin menantikan juga dari Super Gens bisa kembali Purify-nya. Ada Players Gold bisa terbaik Todak. JSS-nya tajir melintir. 9.000 gold ya yang sudah diamankan di situ oleh Jules. Hampir saja The Way of Dragon, tapi ternyata di flickerin begitu saja oleh Dragon Kitty. Masih coba untuk Federal Strike defensif. Ada terus. Karena emang defense high ground-nya ya dibantu banget sama hadirnya Farsha di sini. Dan Kari mungkin udah mulai bisa sedikit ikut campur ya. Dengan damage yang bisa dia sampaikan. Dan yang bikin susah adalah tim Liquid Academy ID, mereka ngebawain gameplay yang sangat disiplin di game ini. Mereka nggak terlalu maksa juga, ini nunggu objektif selanjutnya, tapi tetap ngabisin area jungle yang dimiliki. Oke. Gak bisa sih kalau mereka mau lanjutin tadi. Wow. Bakal susah dan ya dirampok dari purple buff. Udah gak bisa lagi untuk didapatkan oleh Leftburn. Dan benar-benar dari Cosmic Frog sekarang nih kebawa tempo permainan dari tim Liquid Academy ID. Bahkan tadi nggak ke-trigger juga Purify dari Super Gens. Makin pusing sih seharusnya ini gimana caranya untuk bisa ngestopin ke arah Uranus. Karena kan kita tahu efek regen dari Uranus ini ampun cepet banget. Iya lagi. Dan kayaknya kalau misalnya mengadakan Kari seorang diri aja tanpa adanya efek stun yang panjang itu bakal susah banget. Dan Lord kedua sudah bisa dipegang oleh tim Liquid Academy. Dan kalau misalnya Lord kedua ini bisa dibawa secara bersamaan dari 3 lane, berat sih buat di defense. Wah kalau 3 lane ya. Berharap sesinya nggak keculik dulu deh. Itu dulu. Kalau sesinya nggak keculik, nggak tumbang, masih ada harapan. Walaupun mungkin hilang 2 turret. Hilang 2 turret sih. Tapi ya mahal sih tetap harganya kalau misalnya sampai harus kehilangan ke arah base turretnya. Nah ini secara item decisions yang lumayan kerasa timbang ya bedanya antara seorang Kari dan juga Freya. Dimana untuk Kari baru aja dapetin Trinity itemnya, sementara untuk Freya udah hampir deket banget nih untuk menuju ke arah item keempatnya. Udah ada War Axe, udah ada Corruption juga, dan Lord yang udah mulai berjalan semakin dekat lagi dengan posisi Skypierce dari Daniel di 20 stack harusnya. Kisesi langsung flicker tadi untuk mencari posisi yang lebih baik bisa melakukan Federal Ice Strike karena dia masih menahan dan sekarang sudah dikeluarkan. Lordnya sudah mulai masuk, targetin dengan The Way of Dragon, Dragon Kitty. Tidak berdaya di depan anak-anak tim Liquid Academy ID. Maka dari Cosmic Frogs kali ini memecah kebuntuan dengan adanya 1 poin kill berhasil mereka dapatkan. Dan itu jatuh ke Firza. 2 base turretnya hancur. Dan sayangnya adalah tadi wave-nya di bagian bottom lane gak jalan ya. Karena kalau jalan ini mungkin ada 3 base turret yang bisa jadi milik dari tim Liquid Academy ID. Tapi masih akan didorong bersama-sama. Belum ada yang mundur kecuali Firza yang emang harus tumbang di momen fight tadi. Firzanya terlalu jauh tadi ya. The Way of Dragon plus flicker. Tapi ya romer itu kan romer. Masih bisa untuk bertahan dari teman-teman Cosmic Frogs juga. Belum terlihat adanya harapan kembali dari Cosmic Frogs. Belum ada harapan untuk comeback. Karena ya dari tim Liquid Academy ketika mereka kehilangan 1 orang langsung mundur semuanya. Mending gak ada harapan apa harapan palsu? Mending gak ada harapan. Oke. Dan damage deal dari Nanshiki ternyata ini yang paling besar harapannya ya. Karena 35.400, di posisi keduanya baru Arcia dengan 20.000 damage deal. Jadi sebesar itu impact dari Lilia di dalam game ini dan sebesar itu area of effect juga yang akan terganggu. Terutama ketika nanti akan memasuki ke sekitar area base. Itu udah pasti maju kena, mundur kena. Ke kanan kena, ke kiri juga kena. Saya tahu tuh judul apa itu maju kena mundur kena itu ya. Tapi juga tadi kan berbeda jenis ya. Dari Nanshiki kan lebih ke arah poking. Kalau dari Arcia itu burst. Jadi dengan 20.000 total damage yang dimiliki sama Arcia. Aku pikir udah oke. Apalagi dia udah punya Trinity. Cuman tadi kalau dia mau cicil-cicil ke arah Super Jets masih belum begitu terasa. Karena level juga masih ketinggalan. Dari item dia juga belum punya Malefic Gun. Dia mungkin butuh Wind of Nature atau mau langsung Immortal juga oke sih. Ini kalau Cosmic Frog sabar banget ya.
defense lagi. Harusnya sih masih ada possibility untuk bisa ngebalikin keadaan. Tapi itu juga bakal bergantung dengan tim Liquid Academy ID. Karena kalau ngelihat gameplay mereka, meskipun mereka disiplin, mereka tuh suka bisa ngedapetin celahnya. Mereka tahu nih mana celah yang bisa diambil. Dan sekarang celah menuju ke arah Lord yang bisa diamankan dengan mudah. Menjadi milik dari tim Liquid Academy ID dan udah tembus double digit. 10.000 gold perbedaan meskipun mereka fresh grade. Oh. Double digit. Oke. Oke. Lordnya dapetin secara cuma-cuma, bahkan tadi udah di Mountain Shocker duluan tuh ya. Supaya tahu keberadaan anak-anak Cosmic Frogs di mana. Tapi tadi itemnya WWN dulu ternyata. Arsianya, Nevin. Dan full item untuk Freya sudah. Wah. Udah ada Endless dan juga Malphite. Iya, dan Shiki juga ngambil karena Winter langsung ya. Dia pengen tetap safe untuk ada di bagian depan karena dia bakal bermain secara agresif banget. Dan Lordnya sudah mulai masuk. Yes, masih menantikan setup yang akan dilakukan oleh tim Liquid Academy ID. Tapi Adois dalam masalah yang cukup besar. Tresless yang masuk ke dalam tubuhnya. Hilang sudah satu player dan lihat bagaimana impact dari Fedor Ice Strike. Cosmic Frogs masih bisa bertahan dengan satu wave yang tersisa dari tim Liquid Academy. Fokus ke arah base. Dan akhirnya tim Liquid Academy ID menyelesaikan game pertama dengan sangat mulus. Wow, game pertama yang benar-benar menarik untuk kita saksikan. Dari segala sisi mereka bisa menjalankan gameplay yang cukup rapi, disiplin, tapi agresifnya tuh tetap kerasa. Jadi bukan bermain secara pasif juga ya sebenarnya untuk tim Liquid Academy. Cowoknya kayak harus kerja Rodi. Oh iya, sama kayak tadi. Window. Win doang. Dan kalau ada Purif, ya udah. Ya udah. Mau gimana lagi. Susah juga ya. Apalagi hadapannya dengan seorang Khalid yang bisa dibilang AOE kan ya. Targetnya bisa banyak, lebih dari satu. Beda sama Chow yang akan single target dan Khalidnya dikombinasikan dengan Arlot. Jadi aku cukup suka draft tim Liquid Academy sih sebenarnya. Sandstorm Vengeance-nya nyala terus kan abis itu ya. Kalau ceritanya seindah itu. Ya, kalau. Tapi kita lihat apakah cerita indah bisa terjadi di game yang kedua ini untuk tim Liquid Academy. Atau Cosmic yang siap untuk merangkai cerita indah untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Oke, dan kita akan langsung masuk ke dalam Lane of Dawn. Melihat potensial early game yang akan dibawakan oleh kedua belah sisi. Karena ternyata no Purify ya. Hanya ada flicker aja yang sekarang udah ke-trigger bahkan di awal. Virza langsung kehilangan spell yang begitu mahal sih menurutku. Apalagi sebagai initiator di 2 menit yang ke depan, Virza kayaknya akan membutuhkan flicker tersebut. Dan ini malah jadi keuntungan buat Cosmic Frogs. Mungkin tipikal gameplay seperti ini nih yang bisa ngebawa mereka ngedapetin 1 poin karena main agresifnya oke juga. Dapat. Ya udah jadi rumus pastilah kalau cowok sama Lilia itu udah susah. Virza aja udah sampai ngeluarin flicker kayak gitu kan. Nah ini tergantung bagaimana Drian Cutie yang bakal bisa bawa game ini kemana. Mau rotasi kemana dan mimpin Lilianya mau kemana. Oh ya, dan ini efeknya jauh banget loh kalau misalnya tipikal hero-hero seperti Hayabusa yang assassin dikasih temen buat bisa main agresif, nanti dia bakal lebih galak lagi di area turtle yang pertama. Dan kalau kita ngeliat secara emblem-emblem yang digunakan pun jelas masih ke arah fighter ya untuk kedua belah sisi gold laner, dan ini bakal jadi emblem-emblem untuk laning yang lumayan kuat lah dari kedua sisi. Yap, udah pasti dengan Master of Assassin ya untuk Jul. Damage tambah 6% untuk 1v1 situation. Itu akan membahayakan nasib dari Arsya nantinya. Cuman kalau memang dari head to head sih emang sakit banget sih. Ya kari soalnya. Tapi buat early ya mereka gak terlalu jadi spotlight. Karena spotlight utamanya nanti akan ada di trio mid-nya. Gimana caranya mereka bisa menguasai di sekitar area river. Terutama ketika turtle sekarang sudah mulai muncul. Dan untungnya flicker udah kembali sih bentar lagi buat seorang Virza. Jadi kalau misalnya pengen main lebih agresif dan pengen ganggu, itu lebih possible. Dan yang harus dikhawatirkan adalah hadirnya Adois. Sebagai sosok Uranus, early game ini kayak susah banget harusnya buat bisa dicicil ya. Awal-awal sih udah lumayan tebel lah. Tapi ada Vengeance. Gabriel dipanggil dan sekarang terkali dapat oleh Daniel. What Shadow, tapi Resistance Storm berhasil dihindari. Masih coba untuk kabur, ada Shadow Kill. Benar-benar desperate move. Left Gun gak punya apa lagi yang bisa menyelamatkan dirinya. Aduh, dari sekian banyak player, harus junglernya yang tumbang. Jadi mahal banget harganya dan tim Liquid Academy harusnya ini udah mulai bisa mengejar ketertinggalan yang sempat kerasa tadi di awal.
kalah dari segi spell yang ngebuang, kalah dari segi pressure. Tapi sekarang harusnya udah mulai kerasa imbang karena perjalanan Live Kun demi mencari monster jungle-nya itu udah mulai dihambat sedikit demi sedikit. Iya. Tadi dia megang buff juga lagi masalahnya. Nah. Jadi bakal lama lagi untuk spawn dari buffnya. Shadow-nya. Oh, Firza. Di arah tengah langsung menghilang. Masih ada Black Shoes. Yang coba untuk dilakukan lagi sesi. Demi untuk bisa menyelamatkan nasib dan hidup kita Furianus dari Adois. Kejauhan mainnya. Kejauhan ya. Nggak boleh, apalagi kalau udah sore bisa diomelin tuh. Bener. Pas maghrib disuruh pulang lagi. Jewer dikit kuping. Jewer dikit. Dan menuju ke arah menit yang keempat. Turtle masih akan cukup lama sih untuk bisa spawn. Jadi ini adalah waktu-waktu yang sangat penting untuk mereka mencari lagi nih goldnya atau mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Let's say dari Drian Cutie kalau misalnya bisa dapetin The Way of Dragon. Itu dia langsung dijawab dengan The Way of Dragon. Tapi Firza targetnya bukan target yang optimal. Apabila dipanggil reward manipulation, lihat bagaimana Drian Cutie terjebak. No way home. Nggak ada flicker juga untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan secara follow up damage tadi kayaknya masih jauh sih. Kisah sih nggak akan bisa menjangkau sejauh itu. Dan cukup disayangkan karena menuju ke area turtle tanpa hadirnya flicker dari Drian Cutie. Inisiasinya mungkin akan sedikit terbatas juga karena tadi ultimate The Way of Dragon-nya baru aja digunakan. Cuman plus poinnya adalah dari turtle kali ini kedua belah god laner bisa join. Jadi harusnya akan ada damage yang lebih besar, damage yang lebih masif. Kalau inisiasi-inisiasi ingin dilakukan oleh kedua belah sisi. Ya, sebenarnya mencontoh apa yang tadi dilakukan trio mid lane yang di awal ya dari tim Liquid Academy. Karena hero yang dipakai kan Cho dan juga Lilia kan sama gitu. Mereka bisa mencontoh, mereka bahkan merasakan rasanya sakitnya di press di awal-awal. Tapi ini nggak terjadi untuk Cosmic Fox. Mendalami peran banget ya Gio disakitinya. Dan dari Cosmic Fox sendiri mereka juga akan segera melakukan setup. Gimana caranya untuk bisa ngedapetin angle-angle yang penting, ngecek juga posisinya karena Adois. Ada Vengeance juga yang menyala. Ada Disturb Tornado juga. Dan Adois. Dia mau nggak mau akan menjadi badan terdepan juga nih, menerima banyak damage. Ke arah depan, Babel dimulai dipanggil. Peter Steed, lihat bagaimana reward manipulation terpaksa di cancel begitu saja karena ada Blessing Duet yang dihadirkan. Ada The Way of Dragon yang masih belum ada follow up, tapi akhirnya Super Chance menjadi korban yang berhasil didapatkan bersama dengan Turtle. Dan bahkan melihat bagaimana Drian Cutie masih juga agresif, meminta-minta rekan-rekannya. Dengan Shadow Kill juga dilakukan. 3 in total gak selamat. Wow, ini mistake dari tim Liquid Academy ya, aku bisa bilang, yang dipunish dengan sangat baik oleh Cosmic Fox. Karena tadi kalau misalnya balik ke momen yang terjadi, final slash-nya gagal. Dan itu udah sama flicker juga. Dan ketika momentumnya lepas, ternyata Cosmic Fox mereka justru jauh lebih siap untuk ngebalikin keadaannya dengan Blessing Duet yang langsung masuk, Drian Cutie yang juga langsung di bagian depan. Dan ingat, Lilia, ini diam-diam menghanyutkan. Damage-nya bukan tipikal yang akan ngasih efek sisi pasti, tapi tiba-tiba nyawanya udah hilang aja, tiba-tiba udah setengah darah aja. Dan fun fact, by GoPay sebelum memperkuat Cosmic Fox, Kisasi pernah memperkuat Evo's Icon di MDL ID season 9 sampai season 10 sebagai mid lane dengan nickname Kise. Kise. Selamat datang kembali di MDL Kise. Selamat datang. Welcome di tim baru. Dah, kita lihat debutnya ya di match mereka kali ini. Di game kedua sudah cukup lumayan apik apa yang dipertontonkan oleh Cosmic Fox. Mereka bisa untuk ya lumayan menjaga tempo. Mereka bisa untuk imbangin team fight juga. Iya, dan kalau misalnya udah 7 menit kayak gini, dari Arsha juga udah pegang itemizations yang ngebawain attack speed yang lebih tinggi, yang lebih maksimal. Jadi ada sedikit harapan yang lebih besar buat bisa ngedapetin poin eliminasi meskipun masih butuh corrosion ya berarti untuk Arsha-nya sendiri nanti. Yap. Dari Arsha malah lebih unggul 1 item dan ini jadi berita yang baik untuk teman-teman Cosmic Fox. Sementara kalau untuk Karinya ya mau nggak mau dia harus cepet-cepet bikin ke arah YAS dan juga Golden Star pula. YAS kayaknya dia mau dibikin. Live Kun juga Sky Pierce ya untuk Hayabusanya di 2 item pertamanya. Cukup berani, cukup beresiko juga untuk early game-nya. Dimana ini baru 7 menit, jadi kalau misalnya ada point kill ini bakal lebih berasa banget. Dan di area top lane yang cukup padat. Oke, hancur inner turret ya, tapi Legend Sandstrom disupport dengan reward manipulation. Kisese bakal coba untuk dikejar.
Dan kali ini gak selamat sudah di tangan dari Gabriel. Ada blessing duet defensif coba untuk dilakukan dan dilancarkan, dan Daniel tamat sudah. Satu ditukar satu, masih coba untuk lebih, masih coba untuk agresif. Masih ada Quad Shadow yang coba diantarkan menuju ke arah Super Giants. Final Slash tertampar sudah 2 orang. Tapi gak ada follow up untuk bisa menumbangkan 2 orang tersebut. Wah, ini baru berasa agak panas nih ya. Team fight dari kedua belah tim. Karena sama-sama kehilangan player yang cukup penting. Salah satunya Daniel sebagai sang jungler yang harus tumbang. Akan sedikit mengurangi potensial dia. Tapi kalau ngebandingin antara kedua belah sisi sebenarnya nggak jauh-jauh banget kok gapnya. Mereka secara goal juga masih seimbang. Dan sekarang dari instant replaynya bisa kita lihat bagaimana inisiasi dari Drian Kitty yang sebenarnya menjadi satu pembuka juga di follow up dengan blasting duet yang on point yang akhirnya lumayan fatal buat tim Liquid Academy ID. Ya, ada harapan. Tapi kayak tadi ya jujur aku ngelihat dari goldnya, oh belum nambah ya kayaknya ya. Tapi harusnya udah unggul banget untuk Cosmic Fox. Harusnya ya. Dari segi gold. Oh iya juga ya. Soalnya mereka udah dapetin sampai inner turret juga. Mereka juga lebih unggul sekarang. Namun ada satu space yang bisa didapatkan yaitu outer turret top lane untuk harinya. Iya sih. Karena kalau kita ngelihat dari segi inner turret, ya objektif turretnya memang udah kerasa cukup dalam. Tinggal gimana mereka maksimalin buat objektif selanjutnya yaitu ke arah Lord yang akan sangat penting nih di momen-momen seperti ini. Menuju ke arah menit yang ke-10. Dan kalau untuk tim Liquid Academy ID, sebenarnya kalau kita ngomongin ke arah kontes, mereka harusnya masih possible buat kontes. Karena banyak banget hero-hero yang based on momentum. Let's say ada Khalid, ada Arlot. Kalau misalnya ini connect combo-combo yang dibawakan oleh tim Liquid Academy ID, semua keadaannya bisa berbalik. Tapi tentunya dengan resiko yang harus siap mereka hadapi. Selama damage dealernya aman, Jul harusnya bisa tuker point kill sih. Itu yang mungkin harus lebih dicari sama tim Liquid Academy. Ya, karena praktis damage utama ya dari Jul. Oke, ngomong dari Lord udah pasti free. Udah diusir semuanya tadi sama Drian Kitty, diusir juga sama Adois. Kalau Jul dia masih belum tersentuh, ya oke lah dia benar-benar disuruh farming. Tinggal gimana caranya menjaga Nensiki juga. Dan posisi Nensiki yang bakal jadi harapan tersendiri untuk menjadi high ground. Tapi ngomongin bagaimana players gold presented by Torak, Arsya, Tajer Belintir. 8.400 ya sekarang untuk gold yang bisa dia kumpulkan sejauh ini, disusul oleh Levcon. Tapi yang bagusnya adalah Jul di posisi ketiga sih. Ini memberikan sedikit harapan tambahan untuk damage dealer dari tim Liquid Academy ID. Yes, aman aja. So far mereka masih punya Yif, itu dia jawabannya. Masih ada reward manipulation yang bisa menghantarkan high ground. Tapi kalau misalnya di press habis-habisan di poking sama Kisesi, baru jadi masalah. Atau di poking sama Arsya dia basic attack. Arsya lumayan sih, sakit banget. Sekarang udah ada WON juga, jadi bisa lebih agresif sih di bagian depan. Kalau misalnya dia pengen mainin Karel Blessing duetnya dan DHS akhirnya ada di tangan dia seorang Jul juga. Tapi menjadi pertanyaan, Adois. Coba untuk masuk ke arah paling belakang. Adois dalam masalah. Dan Drian Kitty menjadi korban, tapi lihat dari Arsyanya Blessing duetnya masih ditahan saja. Lewat dari basic attack, Arsya udah benar-benar punya damage yang mematikan untuk Super Giants. Wah, dan Adoisnya nggak tumbang sih sebenarnya. Tetap kuat di bagian depan, tetap bisa menerima banyak banget damage ke arahnya. Tapi kalau dari tim Liquid Academy ID, mereka juga defensifnya masih powerful. Ada defender high ground seperti seorang Yif yang secara damage juga diam-diam menghanyutkan, tipis-tipis menyakitkan. What? Ada yang terjadi yaitu Blazing Duet yang masuk ke arah Nensiki. Ada Shadow Kill juga yang mencoba untuk memberikan damage paling maksimal. Kisesi, Angry Gloom. Dan lihat bagaimana flicker dari Super Giants membuat dari dirinya kali ini berjuang mati-matian untuk defense. Satu katapult. Dan lihat satu rombongan di arah mid lane yang mencoba untuk diantarkan kemenangan Cosmic Frogs. 1-1 menjadi jawaban. Wow, 1 poin yang berhasil diamankan membawa kita ke dalam game selanjutnya. Dan ini jadi satu match pertama juga ya Kak, yang kemungkinan bisa 4 game ataupun 5 game. Karena kan kemarin ada 3-0, tapi ini membuktikan bagaimana dari Cosmic Frogs eksekusi mereka yang sesuai dengan draft yang ingin mereka mainkan. Perfect dari segala
sisi, mau itu dari gameplaynya Arsya juga dengan Cloud yang dia mainkan. Ada Bennett juga bahkan yang punya damage. Dan itu semua yang akan kita saksikan di game ketiga dengan posisi 1 sama sejauh ini. Bisa jadi 2-1, bisa jadi 2-1. Bukan bisa jadi, udah pasti 2-1 Mbak. Cuman kita nggak tahu yang mana sebenarnya Mbak. Ya kan, makanya orang kalau ngomong jadi potong, bisa jadi 2-1. Nggak mau potong saya juga. Bisa jadi 2-1 Cosmic Frogs gitu maksudnya. Betul sih sebenarnya. Betul. Oh, Setuju kan? setuju. Nah itu maksudnya. Capek. Enemy reaches the Ya, battlefield. langsung aja. Smash them. Yang gak capek adalah melihat bagaimana perjuangan dari kedua tim di match pertama kita hari kedua Infinix MDL season yang Welcome to ke-13. Mobile Legends. Satu sama dan kita akan mencari siapa yang akan jadi 2-1. Bisa jadi 2-1. Bisa jadi 2-1. Oke, masuk ke arah early game ya dengan hero-hero yang memang sudah dibawakan. Aku lebih penasaran dengan Cosmic Frog sih, gimana caranya untuk mereka bisa mainin trio mid-nya dengan agresif. Karena ya, Grok sih udah enak banget dari awal aja, dari baru spawn minion dia udah bisa pegang kendali gitu ke arah wave minion. Apalagi nanti kalau misalnya udah mulai masuk ke area teamfight, dia yang juga bisa memberikan kendali ke arah setup-setupnya. Tapi mungkin dari Arlotnya ya yang nanti juga harus bisa di follow up dengan baik oleh para damage dealer. Arlot ya. Dan yang bisa kemana aja dengan SOD Arsya. Kita bisa saksikan nantinya. Teman, open map sih enak banget ini dengan ada Kisesi. Kombinasi Kisesi nantinya dengan Arsya bisa menjadi duet maut. Karena nanti mapnya udah terbuka, dia bisa langsung membentangkan ombak antar kota, antar provinsi. Walah, jauh juga. Castle Ignition dari Super Gens, ada Emblem Fighter juga. Jadi udah jelas ini bakal carinya lebih ke arah damage. Jadi bakal sakit sih buat Super Gens-nya sendiri. Sementara itu kalau ngelihat dengan Turtle yang akan segera spawn di sini, tim Liquid Academy ID mereka punya damage yang lumayan kerasa sih. Kayak Lunox di awal tuh pedes juga tuh. Satu-satu rekeningnya kalau udah ada. Dan bisa dikombinasikan juga pastinya dengan hadirnya Daniel ya. Tapi nggak tahu nih apakah mau dikontes oleh Cosmic karena di area itu udah lumayan padat. Dan bagusnya dengan hadirnya Baxia kayak gini, tau gak Nevin? Apa? Apa itu Glowy Swan? Itemnya bisa dibeli nanti-nanti aja. Dia bisa langsung ke arah lighting dulu nih untuk Nensiki. Tapi Turtle udah mulai terekspos. Bakal coba untuk diamankan oleh Daniel begitu saja. Tapi Tifa tidak bisa dihindarkan. Ada Final Sense yang terbuka bersama dengan Adois flickernya. Dan lihat bagaimana dengan Kitty dalam masalah. SOD mulai diantarkan tapi sepertinya dengan adanya satu damage Nensiki. Aman poin kill di tangan dia. Wah ini awal yang bagus banget sih buat tim Liquid Academy ID. Dan aku sekarang tuh udah mulai ngerasa nyebelinnya kalian adalah dari segi HP yang ke-reveal ke temen-temennya. Kayak tadi udah kerasa banget tuh ya ketika Super Gens-nya kena SOD, langsung balik lagi. Dan Arsya juga gak bakal bisa follow up sih. Sebagai satu sosok gold laner, dia pun masih punya tanggung jawab di area laning buat nge-clear dulu, buat samain matchup levelnya. Jadi buat Cosmic Frog sendiri, ya awalnya nggak terlalu buruk juga, mereka masih bisa ngimbangin, tapi harus ada yang di-trade lagi atau yang dikejar lagi. Ya harus sih. Jika mereka tadi Cosmic mau kontes emang agak sedikit riskan ya. Apa yang mereka lakukan, walaupun memang udah ada satu adegan bagus dari Adois. Dia flicker tadi, dia final slash. Tapi kalau follow up nggak ada susah juga karena live nya tumbang juga tadi. Kayak bertepuk sebelah tangan kan? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Apa tuh? Wow. Dan ada 2 Purify juga yang dibawain sama tim Liquid Academy ID. Yang aku suka itu mereka respect banget. Dari game pertama kan, ketika ada Gwyn 3 Purify. Sekarang ada 2 Purify karena ya Bennett udah pasti Petri lah ya. Untuk bisa main agresif. Nah sekarang Daniel sudah mulai berjalan-jalan. Buset deh, ditabrak dengan Baxia United. Ada Tsunami Slam juga diantarkan. Tapi Techno Charge menjadi adegan defensif yang bisa Drian Kitty lakukan. Rekening sudah ter-trigger begitu saja. Tapi dengan ada Vengeance selesai sudah Nensiki. 3 player malah tumbang dari tim Liquid Academy. Ini efek dari killing spree-nya Lefkun kerasa banget sih. Dia bener-bener di-initiate duluan, dibanting pakai Tsunami Slam. Tapi dia yang bisa ngasih deliver damage begitu besar. Dan akhirnya bisa ngedapetin ya secara keseluruhan ada 3 korban yang tumbang. Dan sekarang area turtle-nya udah mulai diganggu lagi. Zulnya hadir. Zulnya terlalu ke depan.
Tapi dengan Adois yang ternyata out of position, membuat dari sosok Adois tumbang walaupun totalnya bisa didapetin sama Cosmic Fox. Kejauhan juga mungkin ya, dan mereka dalam kondisi yang nggak terlalu prima. Cukup disayangkan sebenarnya karena aku kira dari Cosmic mereka bisa dapetin lebih banyak pertukaran dari segi objektifnya, tapi ya ini dia satu momen yang berbalik ketika dari grupnya yang bisa dilempar dengan tsunami flame tadi, tapi yang nggak mereka sadari ada yang datang live pun dari bagian sebelah kanan dan triple kill langsung ada di tangan seorang jungler. Mahal loh itu, triple kill. Kacau. Ya aku setuju sih dengan skill XP yang dia punya ya. Triple kill bisa dikantongi begitu saja left foot. Sementara kalau berkaca dari keadaan sekarang, masih cukup balance lah. Belum Cukup terlalu balance. gimana-gimana banget. Ya jangan terlalu diini-iniin banget lah. Jangan. Nanti dia sombong. Kalau diinin banget. Kayak itu loh, tau nggak talent baru yang Ricardo itu? Oh kenapa dia? Itu jangan diinin banget dia nanti ya. Nanti ngomongnya sama Aul deh. Gitu ya. Biar Aul yang urus dah kalau gitu. Nah ini dari tim Liquid Academy ID sendiri dengan keuntungan yang udah bisa mereka dapetin. Ada objektif yang harus mereka kejar sih menurutku. Outer turret ini masih belum kesentuh sama sekali di menit yang kelima. Dan kan memang secara matchup planningnya agak susah sih emang. Ada tsunami slam. SOD gak kena, tapi ternyata Adrian Kitty yang menjadi tumbal. Dari pertempuran barusan, Babriel sudah dipanggil. Lihat Levkun udah siap untuk memberikan semua harapan damage ke depan. Tapi ternyata tidak ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Cosmic Fox. Bisa-bisanya ya melewati sekian banyak orang di situ ya Iya Sony. loh. Gak kena ke arah siapapun dan akhirnya mereka sedikit kekurangan untuk damage-nya. Cuman gak masalah karena sekarang semuanya bisa kembali lagi juga buat masuk ke perebutan objektif setup. Jadi kedua belah sisi akan segera terjadi. Turtle Camp by Infinix juga sudah mulai terpantau sejauh ini. Tapi emang lebih bisa dikendalikan oleh Liquid. Yap, tapi lihat dari Cosmic Fox langsung Tectonic Task ke depan. Purify udah ketinggalan tapi Vengeance yang menyala. Levkun masih memiliki damage yang berbahaya tapi kalian harus ter-shutdown dengan sama Force dan Clonodes. Adois yang akan menjadi target berikutnya. Bakal coba untuk dikejar. Bakal coba untuk Vengeance lagi. Tapi an eye for an eye. Mata dibalas mata. Nyawa dibalas nyawa. Wah, 3 pemain yang berhasil di take down dan Nenshiki yang menjadi satu-satunya pertukaran. Tapi nggak berhenti sampai di sana karena ada outer turret juga yang akan disamaratakan. Entah itu di bagian bottom lane ataupun di area top lane. Dan masih sih, ini gamenya kalau kita ngomongin kendali lebih ada di tangan dari tim Liquid Academy ID. Cuman nggak yang sejauh itu juga kok. Cosmic Fox, mereka tetap bisa menangin matchup objektif tadi dari Arsha yang udah langsung milih ke area top lane aja. Dan secara itemizations yang memang masih minim, ini bahayanya sebenarnya ada di Harit sih. Father of Heaven, Starlium, itu 2 item yang menurutku bahaya, tapi ingat semua bisa ditutup dengan satu item defensive magic untuk langsung cancel 2 player. Cuma maksudnya kalau ini Holy Crystal ini bakal jadi lebih cepat. Ya. Sedangkan dari tadi kita belum lihat adanya Athena Shield atau Radiant Armor. Pedih gitu. Pusing kepalanya ngadepin Harit. Makanya aku udah nungguin nih, Radiant Armornya mana nih? Mau dibikin kapan nih? Takutnya keburu sakit kan? Makanya. Spear of Destruction. Seperti connect ke arah tengah. Sudah mulai teleport dari Arsha untuk bisa membantu menjaga teritori paling berharga mereka di area tengah yaitu Outer Turret. Dan masuk ke detik-detik menuju ke area Lord emang akan dicari nih siapa yang bisa disekaratin dari awal. Siapa yang bisa diganggu dulu sedari awal supaya nanti ketika udah beneran masuk ke perebutan Lord jadinya jauh lebih mudah. Dan kalau misalnya ngeliat dari potensial hero ya yang kelihatan saat ini, memang dari Cosmic Fox mereka punya vision yang luar biasa luas gitu. Ada Zetian, dia punya efek sisi juga. Jadi kalau ngomongin keuntungan, ya Cosmic Fox punya potensi yang masih sangat besar lah untuk ngimbangin ke arah tim Liquid Academy. Walaupun dari gold, tim Liquid megang banget ya. Ya, Dan juga dari segi megang Lordnya udah dipegang sama tim Liquid juga. SOD sudah ready, bisa join fight kapanpun. Tapi tim Liquid tetap fokus kepada area tengah. Tectonic Charge mulai diantarkan. Spear of Destruction dan Daniel berhasil mendapatkan ke arah Lordnya. Tapi pertempuran yang bisa dihindari. Levkun sedikit lagi SP-nya dan akhirnya bisa dihilangkan di tangan Firza. Maju ke arah depan dan akhirnya Nenshiki hadir untuk menjadi mimpi buruk
dari team fight yang dilakukan oleh Cosmic Frogs. Iya, aku mau bilang untung Arsia-nya nggak join juga bingung. Karena siapa tahu kalau Arsia join damage-nya jadi cukup. Iya. Karena mereka kekurangan damage tadi. Satu inisiasi dari Groknya ternyata nggak bisa di follow up dengan baik. Terlalu jauh, hanya ngedapetin karena Daniel yang jelas nggak bisa di-burst down. Dan sekarang Holy Defense ikut pecah di area tengah. Holy Defense pecah tapi Lordnya berjalan ke arah atas juga ya. Nah. Iya. Inner turret yang bakal coba untuk didapatkan. Tapi kan sama-sama main di lane jauh nih antara Benedetta dan juga Moskov. So far masih dipegang sama Super Gen sih. Dan kayaknya udah lumayan jauh sih. Tapi masih mau di kontes lagi kah ini 5 pemain dari Cosmic Frogs. Siap menyambut dan siap menyambit Lordnya. Udah berhasil di take down juga di area inner dan gak diizinkan buat masuk lebih dalam. Bener sih, disambut sama 4 player. Disambit sama Arsia. Lumayan, sakit loh. Apa namanya? Tombak. 5 players gold. Presented by Todak. Jul ya, paling tajir ya. Bah, Farming terus dia tadi. makan-makan. Tumpeng. Kenapa tumpeng sih tiba-tiba? Lah makan-makan biasanya tumpeng syukuran kan? Bisa jadi nasi liwet. Lewat mana emang dia biasanya? Lewat itu lewat. Oh ya, sorry. Ada Super Gens, ada Arsia juga, ya sesuai ekspektasi sih. Karena kan 2 player ini yang megang lane jauhnya. Tapi kalau misalnya 3 lane yang dipegang sama tim Liquid Academy ID, semua lane jadi jauh buat Arsia. Waduh. Dan itu nggak enak ya, karena dia hanya akan mengandalkan ke arah SOD-nya. Kalau nggak kena sekali, miss dan yang nggak bisa join ke area team fight. Makanya Cosmic Frogs ini harus mulai memfokuskan gimana caranya dengan 4 player mereka bisa menangin team fight. Yang udah pasti butuh momentum dari Dian QT dulu. Kalau misalnya gagal kayaknya lebih baik tarik mundur sih daripada maksain kayak tadi. Ya mengandalkan bagaimana Tectonic Charge bisa dikombinasikan aja dulu sih sebenarnya. Iya. Apalagi dari Trinity udah jadi kok Arsia. Harusnya bisa tapi konsil. Bakal coba untuk tsunami slam kah? Enggak ternyata. Masih bisa menghindar dari Arsia. Aman. Tapi mahal banget gak sih? Dari konsil yang digunakan. Terus juga tadi berarti udah ada flicker ya yang reveal dari Firza. Sementara dari Cosmic Frogs mereka masih full spell. Dan 30 detik lagi menuju ke arah Lord. Ya sih. Jadi inisiasinya, kabar baiknya dia masih punya Tsunami Slam. Masih ada Tidal Strike. Kabar buruknya dia udah ngeluarin flicker aja. Dan Arsia gak ke-trigger Purify sama sekali. Tadi kan Arsia yang dapat kan? Ya. Dia langsung habis walk untuk Iya sih. caps pakai motor. Gak pakai motor dong. Oh ya, caps pakai tele. Dan masuk ke area Lord. Kayaknya kalau buat konten susah sih ya. Ini soalnya udah 7.500 gold. Kalau tadi di Lord sebelumnya 3.000 oke, ya. 3.000-an. Tapi sekarang dengan sekitar 7.000 dan lain jauh yang gak terlalu oke juga. Lord akan sangat mudah buat bisa dipegang sama tim Liquid Academy ID. Dan tinggal tunggu waktu. Ini sih Arsia boleh ditemenin sih menurutku. Kalau dia introvert gimana? Aduh, introvert juga paling minimal punya satu temen gak sih? Oh gitu ya. Ada damage deal presented by Todak. Kisesi. Karena dia punya AOE ya, punya area yang besar. Yep. Dan tadi kalau misalnya si Arsia. Oh Arsia damage dealnya kecil ya. Wah paling bawah. Paling bawah loh. Waduh. Sebagai gold lane damage dealnya kecil sih. Jujur. Karena dia jarang ikut team fight dari tadi. Janggal. Yang pertama gak kena. Yang kedua dia gak mau join karena kayaknya chance-nya udah kecil juga sih tadi. Iya. Lebih pilih untuk dapetin ke area turret yang sebenarnya jadinya ujungnya gak dapet juga sampai ke area inner. Makanya sekarang dengan Lord yang hadir bakal makin berat buat Cosmic Frogs. Entah apakah ini akan cukup damage dari Arsia. Tapi at least ada Live Kun yang juga udah mulai membuktikan betapa besar damage-nya dengan 4 point kill dan Lordnya akan langsung masuk. Langsung Tsunami Slam bakal coba untuk follow up Adois dalam sedikit masalah. Fabial sudah dipanggil, maju ke arah depan, mencoba untuk mencari satu momentum dengan Tectonic Charge. Pirsanya nggak selamat dan akhirnya hilang seketika, tapi lihat Zaman Force berhasil menghancurkan ke arah satu base turret dan 1v1 situation Jul dan Arsia. Kedua gold laner dan Arsia yang berhasil memenangkan 1v1 situation tersebut. Ini gak cuma menangin team fight, ini menangin ego dari God Laner. Nice. 1v1 yang benar-benar sengit, tadi terlihat juga 2 player hilang. Meskipun bisa kita puji juga nih bagaimana positioning yang diambil sama Super Gens tadi untuk langsung nusuk dari bagian belakang. Dan nge-trigger flicker juga bagi seorang Adois. Tapi itu aja gak cukup, mereka kehilangan 2 player.
ditukarkan dengan satu base turret yang dimana itu adalah lane jauh sebenarnya masih oke. Cuman tim Liquid Academy ID harus hati-hati lagi. Jangan sampai kehilangan sang damage dealer. Seorang hari itu mahal loh. Mahal. Dan kalahnya sama Moskov yang udah lumayan jadi item ya. Tapi memang sakit si kepalanya habisnya. Karena Spear of Misery juga. Jadi tadi nggak sempet Jul untuk bisa Chrono Dash atau Synchro Vision. Wah ini bisa dibalikin sih kalau udah ngelihat kayak gini ya. Kesabaran membuahkan hasil. Dan ini hasil yang baik nih sekarang. Kelihatan dari playnya, terutama dengan Tectonic Charge Connect 4 player itu kayak jadi game changer juga. Langsung putar balik bagi seorang Levkun. Dan 1v1 yang sangat impactful. Karena kalau misalnya Julnya nggak tumbang mungkin goldnya nggak ketarik terlalu banyak. Tapi sekarang udah lumayan nih ketarik 2000. Lebih masuk akal lah untuk kontes Lord nanti. Ya setuju sih. Dan emang sih kalau udah gold laner adu mekanik tuh egonya tinggi parah tuh. Iya. Itu yang kesentuh ininya soalnya, pride-nya. Sampai bunyi dek. Iya, dan ada Tsunami Slam. Ada Purify yang ketrigger dari Arsya. Mencoba untuk membalikkan keadaan dari Cosmic Frost. Tapi Adoy Sega selamat. Maka Jamal Force kali ini di lini paling belakang. Lihat Levkun gak bisa untuk bertahan dari DPS yang diantarkan oleh Nanshike. Tapi kali ini Arsya dibalaskan dendamnya oleh Joel. Yang bakal membuat suatu momentum saja. Best turret yang bakal diamankan oleh tim Liquid Academy. 2-1 yang akhirnya bisa dipegang oleh tim Liquid setelah perjalanan panjang, setelah hampir terkena comeback. Tapi mereka membuktikan semuanya kembali lagi dengan satu momen terakhir. Satu base turret sudah hilang, mereka bisa masuk dengan cukup mudah juga. Dan akhirnya bisa maksimal mereka untuk menyelesaikan game kali ini. Dan atau Haritnya bercincin Mas Ferry. Mas Ferry. Yang bukan Ferdiansyah. Bukan dong. Ya. Alright. Ya tadi aku pengen lihat bagaimana posisi Harit ya. Itu pilihan yang paling terbaik dari yang terbaik. Karena pun dia juga bisa megang Purify. Untuk bisa menghindari dari Sora. Impact. Dari Cloud ataupun dari Thunder yang dia punya nantinya. Yep. Dan ini dia untuk draftnya. Penentuan siapa yang akan membawa kita ke dalam game selanjutnya dari Cosmic Frogs utama. Atau ini akan ditutup sama tim Liquid Academy ID dengan 3-1. 3-1 atau 2 sama. Dan membawa kita ke game yang kelima. Kita lihat saja di game yang keempat. Tim Liquid Academy berhadapan dengan Cosmic Frogs. Nah ya, dan so far ini masih memang fokusnya ke arah flicker ya untuk semuanya. Beda banget dengan game-game sebelumnya, kita ngeliat banyak initiator, banyak tukang surprise. Tapi kalau misalnya untuk di game ini surprise-nya lebih ke arah damage dari Harley sih yang biasanya ngagetin. Karena dia kayak dengan range-nya kena dikit aja dia bisa langsung ngebuka Deadly Magic. Sementara itu untuk Cosmic Frog sendiri, ya ini bakal ngebawain typical gameplay yang fokus di area teamfight seharusnya. Dengan hero-hero kayak gini. Tinggal inisiasi dari depan. Dan mulai mengganggu karena Adrian. Adrian udah kena poker trick barusan dan hampir saja ditumbangkan. Nah yang bikin deg-degan juga ya sebenarnya ngelihat HP yang langsung tipis gitu. Karena memang secara damage lumayan masif nih dari Valentina sendiri ngebawain ke arah Impure Rage, ada penetrasi tambahan juga. Dan Wilderness Blessing pastinya untuk ngebuat rotasinya akan lebih cepat. Tapi kalau dibandingin sama yang sebelah kiri, ini rotasi di area river antara Adrian Kitty sama Kisesi dengan emblem yang mereka bawa juga jelas akan jadi rotasi yang mengerikan. Range dari Yves ini jauh loh. Jauh. Dia punya Void Crystal juga, punya Void Blast juga. Dan sebenarnya ada efek slow yang dirasakan dari Yves. Udah nikahin Adois. Udah kena Deadly Magic. Lumayan deh, setengah darah langsung hilang. Dan bentar lagi nih masalahnya lagi mau setup ke area turtle. Ada kemungkinan Adois nggak bisa join ke area teamfight, tapi Super Gas juga berarti nggak bisa join. Tapi lihat bagaimana Adrian Kitty yang ternyata menjadi korban first blood dari pertempuran barusan. Wah, belum terlalu memberikan impact yang besar sebenarnya, tapi cukup untuk ngebuat space di sekitar area turtle. Wow, ada reward manipulation, tapi lihat tiba-tiba suaranya dari Super Jet. Terlalu dalam, miskalkulasi. Tapi Levkun masih ada Trestless untuk bisa menghindar. Mountain Shock ada dicuri, tapi kali ini bakal coba untuk masuk ke arah depan. Ada sosok dari Adrian Kitty yang terus memberikan vision kepada rekan-rekannya. Iya, miskalkulasi ya dari Super Gens. Pikir gue tuh biasanya kalau lagi ngereng ya. Karena emang pengen coba untuk dapetin satu, secara damage sebenarnya cukup. Tapi ternyata perlawanan dan kalkulasi dari Cosmic Frogs juga tadi sangat
sangat pintar gitu untuk menghindari efek thunder yang terakhir. Dan sekarang dengan area turtle yang kembali lagi tetap menjadi tempat singgah untuk kedua belah sisi, belum ada yang bisa mendominasi sama sekali. Dua-duanya masih tuker-tukeran damage aja, nunggu sampai kedua belah jungler benar-benar siap. Karena ini bukan tipikal tank atau fighter jungler yang bisa lama-lamaan pegang area turtle. Betul. Butuh komentar tapi Dragon Kitty dalam masalah. Mountain Shocker untuk buka vision ke arah belakang. Tapi Brave Fighter mengusir juga supaya dari Lefkun bisa dapetin ke arah turtle. Oh, ada Kisesi ketinggalan dan dimakan langsung oleh Super Gents. Tapi pertikaian gak berhenti di sana. Deadly Magic Poker Trick. Tamat sudah Adois. Sebenarnya Adois pinter banget tadi untuk ngedistract-nya ya, ngambil dari posisi sebelah kanan masuk bagian kiri, tapi kayaknya terlalu lama sih, itu yang ngebuat dia akhirnya tetap kemakan damage magical, terutama dari Nanshiki yang jujur sakit banget di level yang kelima. Meanwhile di area yang berbeda, di area river menuju ke bagian atas, jujur masih agak sepi. Antara Jul dan juga Arsha, nggak ada korban sama sekali sejauh ini. Mereka masih adem ayem aja sampai nanti turtle selanjutnya mungkin mereka baru bisa ikut ke area team fight. Kalau terjadi hal-hal seperti ini, teman-teman dari Cosmic juga harus memikirkan bagaimana jangan terlalu lama untuk membuat dari Dragon Kitty harus menahan damage yang dihadirkan. Karena tadi yang dibilang sama Nevin juga, Daniel bisa hadir kapanpun. Ya. Dan ketika Dragon Kitty udah kabur, Adois bisa jadi santapan juga. Tapi plantingan bakal coba untuk dilakukan oleh kedua damager, ada Jewel dan juga Daniel, memperkaya diri. Jadi Arsha juga bingung mau keluar 4 orang. Nah, iya. Mending nunggu aja gak sih? Karena ada Hylos juga bisa mempercepat untuk inisiasi team fight dengan Gladys Pathway-nya. Dan sejauh ini dari Cosmic Frogs juga masih menimbang ini bagusnya main dengan tipikal gameplay seperti apa. Mau invade ke area jungle berhasil memang, tapi nggak boleh terlalu lama. Oke. Dan sekarang masih menantikan team fight yang bisa terjadi. So far rotasi masih coba aman. Turtle dalam waktu 12 detik akan hadir di lane of down. Tapi kalau misalnya rotasinya dari si Daniel ada di purple buff, ini dia bisa aja ngepas ke Turtle. Dia bisa makan Adoisnya nih di bawah. Makan Adois ya? Bisa. Kenyang sih. Main mahal juga ya kalau bisa dapetin ke arah Adois sebagai seorang lapu-lapu. Apalagi buat turtle-nya, ya lumayan penting. Meskipun dari arah goldnya masih sangat imbang, tapi itu yang jadi penting sih. Karena akhirnya mereka bisa tuker poin eliminasi atau tuker ke arah objektif. Nih Daniel sih yang harus dicari. Karena kalau nggak dia bisa dapetin player loh dengan begitu mudah dengan Deadly Magic. Itu dia, Glorious Fairway mulai dihantarkan. Tapi Deadly Magic tadi benar-benar membuat dari Asia tumbang dan double kill untuk Super Giants dapatkan. Leftunnya selamat. Nanshiki dengan Brave Fighter yang dicuri, ada Blazing Duet menuju ke arah belakang Dragon Kitty. 3 in total bisa didapatkan oleh tim Liquid Academy ID. Wah 3 player ini jadi satu trade yang mahal banget tim Liquid Academy ID. Mereka bakal pasang lagi dari tengah. Waduh, gak selamat Adoisnya. Harapannya untuk bisa mempertahankan outer turret gagal. Super Giants, mau kemana? Bakal coba untuk dibantu kah? Tapi dengan ada Zaman Force dan juga Chrono Dash Synchrovision, gak selamat. Shutdown didapatkan. Nanshiki, Flicker menyelamatkan diri. Untung ada Flicker. Lefkun? Wah, dia dapetin juga ya ke arah Daniel. Jadi 1 poin eliminasi yang lagi-lagi sangat menguntungkan. Meskipun secara itemization atau gold untuk kedua belah sisi jungler ini masih seimbang. Tapi ada leveling yang akan diunggulkan oleh Lefkun 1 level. Dan Radiant Armor bagi seorang Dragon Kitty jadi prioritas utama. Menghindari damage-damage yang terutama dihasilkan oleh Daniel sih ya. Itu concern utamanya, tapi ada damage dari Nanshiki juga nih yang diam-diam tapi tajam. Ya sebenarnya Dragon Kitty yang harus bisa untuk melihatin map, nyari di mana sosok dari Daniel berada. Karena ini ibaratnya lapangan bermainnya mereka. Terutama untuk Dragon Kitty-nya. Tapi padel atau tenis lapangannya? Padel. Lagi ngetren soalnya? Iya. Oke. Padel Jayadi. 1.600, 1.800 gold mungkin ya yang sekarang udah mulai dikumpulkan sama tim Liquid Academy ID. Gak terlalu jauh, masih bisa buat melakukan kontes. Tapi spell yang udah mulai terkuras sih yang ngebuat ini dua-duanya harus ngedelay dulu. Gak boleh terlalu cepat dan mereka juga harus mengkhawatirkan buat turtle. Jangan sampai ketika turtle-nya udah ready mereka nggak dalam kondisi siap.
Habis Super Giants kayaknya udah pede banget ya. Dia ada di depan. Dan tugasnya sudah selesai untuk nge-clear karena dari Super Giants terlihat ada bantuan dari Firza juga Nenshiki. Apalagi turtle terakhir yang bakal coba untuk dihantarkan dan didapatkan. Tapi menit 8 mau jadi Lord aja nggak sih sebenarnya? Di arah belakang, Dragon Kitty bakal gak selamat di tangan dari Daniel. Begitu juga ada pertukaran Super Giants-nya. Bahkan dari turtle tetap diamankan oleh Daniel. Ada blessing duet karena belakang. Mencoba untuk mendapatkan siapapun dan Daniel double kill. Jul juga hadir. Menyisakan Kisesi triple kill. Bahkan untuk Daniel menuju ke arah Maniac. Daniel maju ke arah depan poker tricknya tapi gagal. Berhasil digocek. Gak mau ada notifikasi Maniac keluar di hari ini. Hampir sih sebenarnya Maniac. Kalau tadi nggak kena last hit dari Nenshiki. Tapi tetap ada poin eliminasi yang begitu banyak yang bisa dipegang oleh para pemain dari tim Liquid Academy dan bisa sih. Instant kill ya, dan bahkan Dragon Kitty juga. Wah. 2 orang baru hidup loh. Ya udahlah dihitung savage lah ya. Cincai lah. Cincai lah. 5 player kan berturut-turut kan. Iya sih. Tapi Kisesi kan masih hidup tadi ya. Dan Kitty yang baru spawn. Iya. Hilang langsung. Datang untuk mati. Kan kita semua hidup untuk mati kan. Wah dalam sekali sih. Jujur. Sedalam itu loh maknanya loh. Iya karena harus berkorban nih salah satunya. Terutama dengan sebagai roamer. Dinikahin lagi. Deadly Magic lagi Adois. Nggak ada lagi harapan untuk hidup di tangan dari Daniel. Sementara ini bombardir yang mengerikan sih dari tim Liquid Academy. Gold udah jauh naikin. Iya ya. Perasaan dulu aku nonton Pak Tarno lucu. Kalau ini serem ya. Beda banget. Beda. 7 poin kill. Kayak serem banget gitu menyaksikan kill demi kill yang bisa didapatkan secara berturut-turut. Dan bahkan lagi. Shahin. Dadah Levikun. Dadah. See you godlike. Untuk Daniel. Karena ini udah gak bisa lagi untuk Dragon Kitty ngebukain map. Udah gak bisa membajakan mata dari teman-teman Cosmic Frogs. Jadi udah gak ada yang tahu letak keberadaan dari Daniel berada. Tapi yang nyebelin tuh kayak gitu tau ketika ketemu sama Harley. Kita tuh udah tahu kita pasti mati. Tapi dikasih jalan-jalan dulu. Tahu nggak itu namanya apa? Itu namanya insting manusia. Di saat kita mau mati pun kita masih tetap berusaha gimana cara untuk hidup. Wah dalam. Lord. Kok nangis? Nih udah bisa didapetin lagi ya buat objektifnya. Mereka juga udah bisa dalam banget mengganggu hutan dari Cosmic Frogs. Aduh kejepit. Oke. Lord udah dapat Top Gold presented by Todak Daniel. The carry untuk sampai sekarang dengan 8.400 rich guy dia ternyata. Daniel dan juga Jul bedanya cuma 100. Maksudku kejepit nih posisi dari Cosmic Frogs gitu sapuin. Kejepit beneran? Beneran. Beneran kan posisi Cosmic Frogs yang sekarang udah gak bisa kemana-mana. Oke. Mau maju salah. Mundur salah. Udah pasti mundur harusnya nih sekarang kalau kayak gini. Karena Lordnya udah akan segera masuk ke area base utama. Tapi cepat juga untuk di-clear ya. Mereka masih punya Gift, mereka masih punya sesi. Tapi Glorious by the way cukup agresif. Mulai dibuka reward manipulation-nya di Kopi. Masih ada sosok Sora dengan Cloud-nya. Tapi ternyata belum bisa untuk memberikan impact yang begitu besar. Jul fokus ke arah base turret. Tapi buying time dilakukan. Jul siap dengan blessing. Dua satu lagi. Namun ternyata Daniel, mata semuanya di Daniel. Wah. Diam-diam semua lagi perang, dia hadir ngasih cincin. Wah, dia menikahi banyak orang di game ini dengan wave ini yang sekarang segera masuk. Dan mungkin akan ada korban selanjutnya ya. Kalau misalnya tidak ada perubahan dari Cosmic Frogs, ini makin jauh lagi gap goldnya. Ini makin kerasa lagi juga bagaimana akhirnya dari Arcia ataupun Kisesi nggak bisa nangkep Daniel. Siapa yang bisa nangkep Daniel sekarang? Ya bisa nangkep Daniel. Kayaknya berat sih. Susah ya? Susah. Penipu handal. Pesulap handal. Pesulap handal. Bener. Nah, Jadi kalau misalnya dikejar Adois misalnya, atau dikejar sama Grand Kitty, cabut pakai topi. Iya tuh lihat, tiba-tiba di kanan, tiba-tiba di kiri. Serem sih hari ini jadi kayak gini. Damage-nya udah gak main-main. Iya, dan ini yang harus sabar-sabarin sih sama Cosmic Frogs. Karena kalau misalnya mereka tetap paksa buat team fight, udah pasti bakal kecil satu di belakang. Nih Daniel nggak bisa dicari juga sama Drian Cutie.
Karena dia tipenya yang dash hilang-hilang bukan lari. Betul sekali. Jules by the way, dan tiba-tiba Poker Trick hadir bersama dengan Blazing Duet. Tapi Jul terlalu dalam. Bahkan kali ini Super Gems-nya juga ikut-ikutan terlalu dalam. Tidak ada damager dari Jul. Membuat dari teman-teman tim Liquid Academy ID akan memilih untuk mundur saja. Tapi itu sayang banget sih, 2 orang soalnya udah sekarat. Tapi ternyata nggak bisa di-finish dengan baik karena cover yang juga muncul dari para pemain Cosmic Frogs yang lain. Ngebuat mereka harus lebih bersabar lagi sekarang. Dan menuju ke area Lord, 3 player tersisa dari tim Liquid Academy. Meskipun emang bentar lagi Jul dan juga Super Gens akan segera kembali ke dalam Land of Dawn. Tapi akan butuh waktu. Dan pertanyaannya dari Cosmic Frogs, apa yang akan mereka lakukan dalam beberapa saat ke depan? Mau coba untuk kontes Lord ya kah? Karena wave minion sebenarnya harusnya yang di bawah nggak terlalu ketahan. Itu mungkin yang harus jadi concern utamanya. Tapi di satu sisi, secara area of effect lagi-lagi mereka bisa aja mengungguli teamfight di area Lord. Kuncinya Daniel sih. Atau kalau misalnya Daniel yang nggak ada, nggak bisa ternyata. Nggak bisa. Teman-teman dari Cosmic Frogs juga akhirnya bersatu untuk mundur. Winter Crown sih mungkin jawabannya ya. Buat Deadly Magic. Winter Crown apapun yang terjadi. Berarti semuanya harus bikin kalau gitu. Cuma masalah keadaan ekonomi jauh banget Nevin. Iya. Dari Yusunshin lagi mau bikin BOD, mahal juga. Iya. Udah banget. Mulai ketahuan. Dan lihat Julnya yang tidak dapat info apa-apa langsung tumbang. Dan lihat bagaimana sosok dari Super Chance menjadi korban dan kali ini. Tanpa hadirnya Daniel, mereka makan yang bisa mereka makan. Maju karena depan dengan Brave Fighter dari Adois. Mencoba untuk menjaga dari RCI tetap untuk hidup. Dan akhirnya Jul ditukar Live Kun. Ya, dan masih ada pertukaran damage yang akan dilakukan ke Redrian. Wah sakit banget sih. Wah. Sakit banget itu poker triknya coy. Dan, wow. Kisah sih. Tamat kisah sih. Dadah. See you lagi. Berat sih ini. Kelas kakap ini Daniel. Kelas kakap jujur. Berame? Ikan kue? Tapi ya. Counter Daniel tau gak siapa? Siapa? Jul. Kalau Julnya tumbang susah banget. Bener juga sih. Iya kan? Ketika Julnya udah tumbang dan menjadi player pertama yang tumbang tadi, tim Liquid Academy ID hampir kehilangan momentum mereka. Dan itu hampir bisa dibalikin sama Cosmic Frogs. Karena jelas akan lebih mudah buat fokus karena Daniel. Arsya hampir saja dia masih bisa mundur. Bahkan terpaksa zaman Force juga ya. Untuk mundur ke arah belakang. Tapi masalahnya Deadly Magic tuh cepet. Poker Trick udah sakit banget damage-nya. Dengan mode ke arah Cloud. Mode awan, Super Chance mendapatkan lagi momentumnya. Drian Kitty yang akhirnya ditumbangkan. Wah, itu benar-benar mengerikan banget sih untuk Stormbind ya. Yang akhirnya bisa masuk dan mengganggu, memberikan efek sisi lagi. Dan dengan 2 base turret yang hilang, sebenarnya defensif dari Cosmic Frog sejauh ini masih oke gitu. Mereka nggak langsung kehilangan 5 playernya. Tapi masalahnya sekarang Jul udah pegang Winter Crown. Nah itu jawabannya. Nah, karena kalau lihat dari si Daniel kan hanya ke arah 1 kan. Iya. Locknya 1. Kalau butuh Winter Crown berarti tandanya Jul diproyeksikan untuk maju ke belakang. Blazing Duet Winter. Maju ke belakang. Masuk ke belakang. Oh, oke. Itu maksudnya. Oke. Maju ke belakang. Iya, nggak bisa. Maju ya ke depan. Mundur ke belakang. Benar. Maju ke depan. Nih hafalin. Nanti aja belajar ya nggak apa-apa. Lanjut aja. Untuk bisa Blazing Duet sama Winter Crown. Untuk ngacak-ngacak si Kisesi ataupun Arsya kalau dapat. Iya. Tapi ya tetap ya potensial buat Cosmic Frogs buat balikin keadaan pun masih terbuka dengan sangat lebar. Apalagi sebentar lagi masuk ke arah late game. Jadi secara itemization mereka udah mulai kejar. Secara positioning juga harusnya udah lebih kebayang. Siapa yang harus dijadiin target utama, siapa yang harus mereka waspadai. Kayak berkali-kali mereka juga udah mulai ngerti kok oke, mereka bisa dapetin Jul. Tapi itu yang harus diwaspadai sekarang dengan item defensif yang udah mulai dipegang. Dan Lord yang akan diganggu. Set deh, Adois. Lordnya di reset ya. Tapi masalah wave minion ini nggak baik untuk Cosmic Frogs. Atasnya nggak baik, bawahnya juga menuju nggak baik. Tapi Deadly Magic hampir saja membuat dari Trian. Apakah pikernya udah digunakan pula? Lord harusnya mereka biarkan, Lord harusnya mereka tinggalkan. Kalian lihat sosok dari Adois. Shifting dia tadi. Setelah Drian Kitty-nya sekarat,
Adres yang maju. Dan kalaupun tadi Driannya nggak dipukul mundur sebenarnya tetap mengerikan banget nih. Harus ada yang pulang mau nggak mau buat nge-clear wave di area atas. Itu wave udah rame banget. Dan tim Liquid Academy ID mereka juga harus mulai memikirkan gimana caranya untuk bisa nge-finish team fight-nya dengan flawless tanpa kehilangan damage dealer-nya. Terutama Jul. Karena sebenarnya DPS sih yang dibutuhkan untuk melengkapi permainan dari Daniel. Yang sekarang ketahan nih, masih di 10 kill sejauh ini. Ya, Nensiki mau IMU kemana nih? Belum pernah tumbang sama sekali, dia bisa ambil reward manipulation untuk lebih agresif. Tapi perhatikan posisi dari Leftoon, nggak ada yang tahu dia di mana. Nggak ada yang tahu kalau dia bisa flank ke belakang, tapi bakal terlihat sama Firza. Dan juga sepertinya langsung mundur begitu saja. Wah, ini distraction yang bagus banget ya. Sekarang Conceal Play yang akan dimainkan mencari ke arah satu base rate lagi di area top lane. Dan inisiasi yang masih ditahan oleh tim Liquid Academy maupun dari Cosmic Frogs yang masih bisa melakukan clearing dengan maksimal. Game sabar Nevin ini rupanya. Menit 18. Akhirnya kabar baik untuk tim Liquid, mereka berhasil menghancurkan 3 base turret sekaligus, tapi mereka masih punya PR untuk finishing the game. Iya, ini mau mereka yang sabar atau kita yang sabar nih? Utama sabar terus. Oh, kita sabar terus ya? Karena emang harus ngeliat nih siapa yang bisa bener-bener ngedapetin satu momen terakhirnya. Karena kalau udah masuk late game, ini game one moment biasanya. Exactly. Kalau misalnya tim Liquid Academy ID kecolongan, semuanya bisa berbalik 180 derajat, nggak peduli udah ada 3 base turret atau super minion yang muncul. Betul sekali. Satu momen bisa one straight push. Dan kita lihat dari itemnya. Sejauh ini ya udah ada Windtalker juga. Oh, Grand Kitty. Bakal coba untuk dikejar, bakal coba untuk di all in oleh teman-teman dari tim Liquid Academy. Enggak, sepertinya masih. Oh, terkaget-kaget dengan hadirnya Poker Trick dan juga Deadly Magic. Untungnya ada rumput ya. Iya. Dia udah berarti udah gak bisa makan Grand Kitty gak sih? Iya ya. Udah mulai ketahan sih sebenarnya ya. Cuman ya itu makanya dibutuhkan Jul. Fungsinya di situ. Biar ada DPS dulu baru burst damage-nya nanti dikasih sama Danielnya. Dan wave minion masih jadi masalah buat Cosmic Frogs. Mereka tetap harus bisa ngebagi. Karena kalau kayak gini kan udah show juga kan sebenarnya Yves-nya di bagian bawah. Concentrate energy juga dipegang sama Arsha. Dan COD dari Firza. Oh, itu dia yang mengerikan. Bahkan Brave Fighter untuknya sudah bisa digunakan demi untuk bisa kabur. Dan yang aku suka dari TL Academy adalah mereka tuh gak buru-buru juga. Mereka melakukan itu cuman buat biar mereka mundur. Abis itu fokus ke arah objektif Lord. Jadi bukan cari poin eliminasi, melainkan cari space lagi di area Lord ya. Iya. Karena satu mundur semuanya pasti ikut mundur tuh dari Cosmic Frogs juga kan. Untuk ke cover, untuk bisa menjaga. Dan Lord Evolve berikutnya. Deg-degan saya. Sama. Ngelihat dengan apa yang dari tadi dilakukan oleh Daniel sih lebih deg-degan dengan Conceal Play. Conceal tandanya mau agresif Daniel. Terjatuh dan kedua jungler sama-sama menghilang. Blazing 2 dengan Winter Crown dari Joe. DPS sudah mulai cukup dan aduh. Nyatanya dari Brave Fighter tetap tidak bisa menghujam ke arah belakang. Bahkan kali ini 4 player dari Cosmic Frogs. Lihat Jul sudah bisa diberikan tongkat estafet untuk menjadi DPS dealer paling kuat. Yap, dan sekarang clearing wave minion satu-satunya player terakhir. End of the game. Satu momen. Tim Liquid berhasil membawa pulang kemenangan 3-1. Wow, tapi ini game terakhir game yang benar-benar impresif sih dari kedua belah sisi. Karena kalau ngelihat dengan apa yang terjadi dari awal, sebenarnya dominasi lumayan kerasa dari tim Liquid Academy. Tapi Cosmic Frogs mereka juga bisa menghandle semuanya dengan sangat baik.